Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Soyudi. Saya mahasiswa Universitas Islam Indragiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keimanan dan ketakwaan. Baiklah, yang pertama itu pengertian iman. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan dengan sepenuh hati bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak meragukan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk kepada segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua itu wujud keimanan. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu mengerjakan apapun segala hal yang diwajibkan dan meninggalkan segala larangan yang dalam bentuk wujud dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat, yaitu mempercayai adanya malaikat yang merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengakui semua kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai itu pedoman hidup. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul, yaitu nabi itu adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu untuk diri sendiri, sedangkan rasul manusia yang dipilih oleh Allah menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir, mempercayai adanya akan terjadinya hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu musibah, rezeki dan maut. Selanjutnya, pengaruh iman dalam kehidupan. Yang pertama itu ada iman yang menumbuhkan keberanian. Kita yakin akan hidup, mati, dan jodoh merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keyakinan itu kadang masih ragu di dalam hati. Jadi keyakinan ketika sudah kita beriman, maka keyakinan itu akan timbul dengan sendiri di dalam hati kita sendiri. Yang kedua, melahirkan ketenangan batin. Iman itu melahirkan ketenangan batin, seperti saat kita melakukan suatu ibadah, itu akan membuat hati kita tenang. Misalnya seperti kita sedang emosi dan memilih untuk sholat itu dan tidak menuruti emosi, maka sholat itu akan membuat emosi kita menjadi berkurang. Selanjutnya, terbentuknya iman. Yang pertama itu pengetahuan tentang Allah. Yang biasanya seperti kayak kita baru lahir, terus kita menurut agama dari orang tua kita, itulah pengetahuan awal. Pengetahuan tentang adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, timbulnya sikap percaya kepada Allah. Meskipun kepercayaan pada tahap ini masih labil, tergantung kepada seberapa banyak pengetahuan tentang Allah dan upaya kontemplasinya terhadap alam semesta tersebut. Namun iman pada tahap ini akan terus meningkat. Selanjutnya, tanda orang beriman, jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, berhukum dan menghukum di atas hukum Allah. Maksudnya di sini menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan ridho akan semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mencintai Allah dan Rasulnya. 6, sangat mencintai sesama muslim. Selanjutnya, pengertian takwa. Pengertian takwa ini banyak mana, tapi semua pengertian takwa mengarah kepada satu konsep, yaitu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, dan menjaga diri agar terhindar dari api neraka atau murka Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis riwayat At-Tabrani, laksanakanlah segala yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. Selanjutnya, fungsi takwa. Yang pertama, diberi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi kemampuan dan membedakan antara hak dan batil. Ketiga, diberi jalan keluar dan rezeki yang tak disangka. Keempat, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir itu hubungan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa taala itu disebut hablum minallah. Hablum minallah adalah hubungan yang baik kepada Allah, yaitu hubungan yang mengatur antara manusia dan Tuhannya dalam hal ibadah. Jadi hablum minallah di sini adalah dapat diartikan segala sesuatu bentuk keperibadahan yang mendekatkan diri dan mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.